Belakangan ini, isu etanol kembali menjadi sorotan di Indonesia. Semua bermula dari langkah ambisius Menteri ISDM yang disebut paling jenius, yang tampaknya ingin mendorong energi hijau sekaligus memegang kendali pasar. Tampaknya ya. Masalahnya muncul ketika perhatian publik beralih ke base fuel Pertamina, yang ternyata sudah mengandung 3,5% etanol. Bagi SPBU swasta, ini bukanlah hal kecil. Kandungan itu menyulitkan mereka menjaga mutu bahan bakar, apalagi tanpa kontrol penuh atas proses penyimpanan dan distribusi. Ironisnya, sebelum masalah ini diselesaikan, pemerintah justru berencana menetapkan E10 sebagai standar nasional. Secara regulasi memang masih wajar, tapi muncul pertanyaan, jika base fuel sudah 3,5%, apakah cukup dengan menambahkan 7,5% untuk mencapai E10? Dan bukannya memperbaiki kualitas dasar, justru kandungan etanolnya malah ditambahkan. Dan hasil akhirnya malah membingungkan publik, kita sebagai rakyat. Sebenarnya, negara lain memang ada yang memakai E25, contohnya seperti Brazil. Tapi perlu dicatat, di sana kendaraan mereka sudah disesuaikan sejak lama. Sementara Indonesia, kebijakan ini terasa tergesa-gesa dan tanpa penjelasan. Seakan-akan ada planningnya tersendiri di belakang langkah tersebut. Jadi bisa dipastikan, jelas langkah ini bukanlah lelucon. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin inilah bentuk kejeniusannya. Keputusan yang terlalu pintar untuk dipahami rakyat biasa. Oke, kita bahas soal S10, alias bensin dengan campuran 10% etanol. Dan apa dampaknya? Etanol seperti yang kalian tahu adalah alkohol, yang dimana secara teori, mencampurnya ke bensin bisa menurunkan emisi CO2, karena tanaman penghasil etanol sendiri dapat menyerap CO2 saat proses tumbuh. Jadi katanya, ini adalah langkah transisi hijau. Gimana? Kedengarannya sudah cukup jenius kan? Dan juga keren? Tapi yang jarang dibahas adalah etanol bukanlah bensin. Ia punya karakteristik berbeda, energinya lebih rendah, mudah menyerap air atau higroskopis, dan bisa bikin logam atau karet tertentu korosi. Yang jelas bukanlah teman yang baik untuk komponen mesin. Lalu campuran etanol juga mengubah cara mesin membakar bahan bakar. Dari mulai suhu, kecepatan rambatan api, sampai rasio udara. Dan untungnya mobil-mobil modern di Indonesia sudah cukup tahan banting. Dari bahan bakar kualitas pas-pasan hingga karat halus, mereka sudah terbiasa. Jadi S10 bukanlah masalah besar, terutama untuk mesin injeksi yang dikontrol oleh ECU. Paling-paling yang harus diwaspadai cuma satu, tangki bahan bakar. Kalau belum compatible, etanol bisa mulai menggerogoti dari sana. Pelan-pelan tapi pasti. Lalu di sisi lain semua menjadi mimpi buruk untuk para pencinta Motuba. Apalagi untuk kendaraan yang masih menggunakan karbu. Karena jelas kendaraan tua wajib melakukan setting ulang dari semua sisi, seperti supply air fuel mixture, timing pengapian, bahkan hingga kompresi. Kalau tidak, mobil bisa berebet, kehilangan tarikan, dan memperpendek usia mesinnya. Namun, walaupun masih aman dalam penggunaan mobil modern, ada satu hal yang kita sangat dirugikan di sini. BBM yang mengandung etanol 10% akan lebih boros daripada yang tidak menggunakan etanol atau etanol di bawah itu. Makanya, kalian pernah merasa aneh nggak sih? Isi Pertamax tapi mobil cuma dapat 1:13. Padahal ketika isi di Shell, bisa tembus 1:15. Awalnya mungkin dikira sugesti, tapi ternyata setelah tahu soal S10 semuanya jadi lebih masuk akal. Dengan standar baru ini, hampir mustahil berharap efisiensi yang sama, dan itu baru mobil. Coba bayangkan motor, yang biasanya bisa 50 km per liter, bisa turun 10 hingga 15%. Artinya, jarak tempuh berkurang hampir 10 km per liter. Bayangkan dampaknya buat teman-teman ojek online yang menggantungkan hidup dari jarak tempuh itu. Belum lagi sifat etanol yang higroskopis, menyerap air dari udara, bisa menyebabkan pemisahan antara bensin dan etanol. Fenomena yang sudah banyak dibuktikan oleh para reviewer otomotif. Ujung-ujungnya, biaya tambahan mulai dari kuras tangki, membersihkan injektor, hingga servis sistem bahan bakar yang lebih sering. Di sini kita juga mau sedikit sharing pengalaman kita, di mana kita sendiri punya pengalaman yang buruk sebanyak 2 kali. Yang pertama, tangki motor dulu pas zaman sekolah pernah berkarat sampai hampir bolong.
Lalu untuk pengalaman yang kedua adalah 1 dari 2 filter bahan bakar kendaraan kita jebol. Dan untungnya itu baru 1, nggak sampai masuk ke sistem injection atau sistem suplai bahan bakar. Oleh karena hal tersebutlah, dari sana kita sih jadi lebih selektif untuk memilih BBM. Dan catatan ini hanya berdasarkan pengalaman kita pribadi ya. Tidak ada niatan untuk menjelekan pihak manapun. Oke, selanjutnya kalau kita lihat dari sisi lain, yaitu Formula One yang berambisi untuk net zero, juga menggunakan etanol 10% dari BBM mobilnya. Jadi kenapa kita harus ribut-ribut dengan etanol 10% di mobil kita? Untuk jawabannya, memang si F1 di musim 2022, regulasi bahan bakarnya dirubah agar bisa menggunakan etanol 10%. Namun yang perlu digarisbawahi, di sini adalah etanol yang digunakan bukan sembarangan etanol, karena mereka menggunakan green etanol dengan kualitas terbaik. Dan perlu dicatat juga, kualitas base fuelnya pun yang terbaik. Tidak seperti base fuel di Indonesia sekarang yang disinyalir tidak sebaik itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa itu green ethanol? Jadi, green ethanol itu adalah etanol yang dibuat dari sumber yang tidak bersaing dengan pangan atau disertifikasi. Dan tentunya, untuk proses pengerjaannya pun dibuat dengan benar-benar teliti hingga menghasilkan kualitas terbaik. Nah, di sisi lain, kita tahulah, ya bukan tahu sih, tapi sebenarnya cuma trauma aja dengan berita yang udah-udah. Dan pertanyaannya, apa jadinya dengan etanol yang notabene-nya dibuat dari bahan mentah? Dan apakah bisa Indonesia mengolah dengan standarisasi yang sama seperti etanol yang digunakan pada F1 untuk saat ini? Dan dari sanalah kita berpikir bahwa keputusan pejabat Indonesia saat ini terasa sangat terburu-buru untuk mengaplikasikan etanol 10%. Oh ya, hampir kelupaan juga. Kita akan bahas yang di awal tadi. Jika base fuel 3,5% dibutuhkan berapa banyak campuran etanol untuk menjadikannya S10? Menurut analisa kita dari berbagai sumber termasuk ChatGPT, base fuel yang mengandung etanol sebanyak 3,5% dari 100 liter. Jika ingin ditambahkan etanolnya menjadi 10%, berarti harus ditambahkan lagi sekitar 7,2 liter etanol murni. Dengan adanya tambahan tersebut, hasilnya adalah 107,2 liter dengan total kandungan etanol 10%. Jadinya dengan cara ini, tentu saja bisa lebih mudah daripada harus mengurangi dan menghilangkan kandungan etanol di base fuelnya. Yang dimana bisa dilihat ini adalah cara pintar untuk menghilangkan sebuah masalah. So, gimana menurut kalian tentang etanol S10 ini? Kalian bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.